Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Oktaviana Amelia dengan NIM 19253162. Saya mahasiswi dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus epilepsi dengan penyelesaian menggunakan metode SOAP. Nah, epilepsi itu adalah penyakit AYANS atau suatu kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Kerusakan atau perubahan di dalam otak diketahui sebagai penyebab pada sebagian kecil kasus epilepsi. Namun, pada sebagian besar kasus yang pernah terjadi, penyebab masih belum diketahui secara pasti. Di dalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Tiap sel saraf saling berkomunikasi dengan menggunakan impuls listrik. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Selanjutnya itu ada epidemiologi. Epilepsi merupakan salah satu kelainan dengan prevalensi cukup tinggi di antara kelainan neurologis lainnya. Diperkirakan 70 juta penduduk dunia mengalami epilepsi. Rata-rata insidensi epilepsi adalah 50,4 per 100 populasi per tahun, di mana negara berpendapatan tinggi yang memiliki insidensi lebih rendah yaitu 45,0 per 100 per populasi per tahun. Sementara di negara yang berpenghasilan rendah, insidennya 81 per 7 per 100 populasi per tahun. Nah, selanjutnya etiologi, di mana epilepsi disebabkan yang pertama, aktivitas saraf abnormal akibat patologis yang mempengaruhi otak. Yang kedua, gangguan biokimia atau metabolik dan lesi mikroskopik di otak akibat trauma otak pada saat ia lahir atau cedera lainnya. Yang ketiga, pada bayi, penyebab paling sering adalah asfiksi atau hipoksia waktu lahir, trauma intracranial waktu lahir, gangguan metabolik, malformasi kongenital pada otak atau infeksi. Yang keempat, pada anak-anak dan remaja, mayoritas adalah epilepsi idiopatik pada umur 5-6 tahun disebabkan febrile. Yang terakhir itu pada usia dewasa, penyebab lebih bervariasi idiopatik karena brain trauma, cedera gejala, tumor otak pada usia 30-50 tahun, dan penyakit cerebrovaskular. Oke, selanjutnya ada contoh kasus epilepsi dan penyelesaian menggunakan metode SOAP. Nyonya Dini, 25 tahun, seorang penderita epilepsi. Setiap hari mengkonsumsi asam valproat dosis normal. Nyonya Dini baru saja menikah dan pada saat ini pergi ke dokter untuk merencanakan punya anak. Analisis kasus tersebut dengan metode SOAP. Yang pertama itu ada subjek, Nyonya Dini dengan umur 25 tahun, objeknya berdiagnosa epilepsi dan riwayat penyakit asam valproat. Oke, selanjutnya itu asesmen. Nyonya Dini mendapatkan terapi asam valproat dan merencanakan ingin memiliki anak. Namun efek samping dari asam valproat terhadap perkembangan janin, yang pertama itu asam valproat dalam kehamilan termasuk ke dalam kategori D untuk penggunaan obat antiepilepsi. Yang kedua itu penggunaan obat antiepilepsi tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba atau langsung mengganti dengan obat antiepilepsi lainnya. Asam valproat dengan dosis rendah masih menjadi pilihan kejang, tidak dapat dikontrol dengan obat lain. Yang ketiga itu obat asam valproat berhubungan dengan peningkatan resiko malformasi fetal dan mengurangi kemampuan berpikir pada anak-anak. Dan yang terakhir, untuk meminimalkan resiko pada janin, gunakan dosis efektif sekecil mungkin dalam terapi tunggal 100 mg per hari. Suplemen asam folat dan ditambahkan vitamin K. Selanjutnya ada plan, di mana pemakaian asam valproat dilanjutkan namun dosisnya dilanjutkan secara bertahap.
Dosis di bawah 800 mg per hari tidak berhubungan dengan risiko fetal yang lebih besar dibandingkan dengan risiko yang berhubungan dengan penggunaan anti-epilepsi lainnya. Terapi asam valproat merupakan yang paling optimal untuk meminimalkan risiko pada janin, dapat dilakukan dengan menggunakan dosis efektif secara mungkin dalam mode terapi yang idealnya 100 mg per hari selama trimester pertama. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.